presbiter yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, selamat datang, selamat beribadah di minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah minggu pagi ini akan dilayangkan baptisan kudus dan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, HKPD dan HPII secara daring. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga sebagai nas pembimbing kita saat ini. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Jemaat, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian adalah orang-orang berdosa dan segala kesalahan kami seperti kami yang kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa kami untuk seterusnya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Agape Voice. Dipersilakan.
Terima kasih kesaksian pujian dari Agape Voice. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa kami bersyukur saat ini, oleh kasih dan perkenanan Tuhan, kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan atas perkenanan-Mu juga, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk mendengarkan firman-Mu, untuk melihat, merasakan hadirat-Mu, berjumpa dengan wajah-Mu, melalui Yesus Kristus firman yang hidup. Biarlah Roh Allah bekerja di antara kami, supaya Roh Allah bekerja di dalam diri kami dan membuat dan memimpin kami untuk mengalami pertumbuhan iman, karena karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopangnya segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Iya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah dan juga di rumah Tuhan ini, Shalom. Iya, saya agak kagok memang khotbah pakai ini barang. Apa namanya? Seal. Pelsil, ya. Ya. Tadi saya jalan di sana, saya bawa aqua, saya mau minum, saya lupa saya pakai ini, saya astaga, saya bilang, ya. Tadi saya mau garuk mata saya pun lupa, astaga. Lepas. Tapi mau nggak mau kita harus gunakan ini, ya. Kita coba harus beradaptasi dengan situasi new normal yang akan kita berlakukan dalam ibadah-ibadah. Saya berusaha, pasti Bapak Ibu akan lebih berusaha lagi. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketika saya membaca merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini, saya diajak langsung oleh penulis Ibrani, ya,
penulis Ibrani, dia mengajak saya dan juga Bapak Ibu untuk langsung menjumpai titik pokok dari iman Kristen. Titik pokok dari karya Allah. Pusatnya. Bagaimana Allah berkarya, bagaimana inisiatif Allah, bagaimana tindakannya, bagaimana caranya dia tunjukkan dalam perjumpaan di pasal pertama ayat 1 sampai 4. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, berbeda surat Ibrani ini ya dengan surat-surat yang lain. Kalau Bapak Ibu baca di surat Ibrani pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 4, ada struktur yang berbeda dengan kitab Filemon di sebelahnya, atau Yakobus sesudah kitab Ibrani. Kalau di Filemon dikatakan dari Paulus seorang hukuman, ada pengantarnya Bapak Ibu, ya. Kalau di Yakobus, kalau Bapak Ibu baca surat itu, dia menunjuk pada sebuah proses. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, karena ke-12 suku di perantauan. Jadi ada kata pengantarnya. Baik surat Paulus kepada Filemon dan juga surat Yakobus ada pengantar, tapi ini enggak ada. Makanya tadi saya bilang di awal, kita diajak untuk menjumpai, melihat dan mengalami sebuah proses karya Allah, inisiatif Allah untuk manusia yang berdosa. Nah, bagaimana karya Allah, inisiatif Allah, kita lihat pada pasal 1 ayat 1. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini inisiatif Allah dalam rangka apa berbicara kepada manusia? Dalam rangka menyelamatkan manusia, mengarahkan manusia ke dalam hidup yang benar sesuai dengan kehendak dan perkenanan Allah. Caranya Tuhan berbicara. Zaman dulu apa? Bagaimana? Perjanjian lama. Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, dia berbicara melalui malaikat-malaikat. Dalam sejarah dia berbicara supaya orang-orang Israel dan orang-orang yang percaya, ya, yang mengikuti proses bersama dengan orang Yahudi, melihat ada karya keselamatan dari Allah. Mereka mendengar, ada yang dengar, ada yang enggak, tapi lebih banyak yang tidak mendengar daripada yang mendengar. Lalu dikatakan pada ayat kedua, ini cara Allah yang terakhir dan yang paling sempurna. Maka pada zaman akhir ini, zaman akhir menunjuk kepada zaman kita ini dan zaman ketika Tuhan Yesus datang, saat dia lahir sebagai manusia. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi yang kedua berbeda caranya. Zaman dulu dia mengutus nabi-nabi, sekarang yang kedua dia utus anaknya. Siapa anaknya? Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Siapa dia? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 mengatakan, pada mulanya apa? Ya. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu keluar dari Sang Bapa, lalu dia hadir di dalam hidup manusia untuk melakukan karya penebusan yang luar biasa. Dan Allah berbicara melalui firman-Nya itu yang keluar dari dalam dirinya yang terwujud menjadi manusia, yang berbicara kepada saya dan Anda dan kepada orang-orang pada waktu itu. Apa yang dibicarakan? Jalan pikiran Allah. Apa yang diberitakan? Kebenaran, isi hati Allah. Bagaimana karyanya? Dia mati di atas kayu salib. Coba kita lihat. Wajah Allah itu yang turun menjadi manusia. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini menunjuk kepada Yesus, firman yang hidup yang menjadi manusia. Setelah dia hadir, lahir, memberitakan kabar baik, kabar kebenaran, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Setelah selesai dia bangkit, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Inilah gambaran Bapak Ibu. Ibrani ini penulis surat mengajak kita melihat sebuah inisiatif Allah yang begitu nyata
yang begitu memberkati, ya, inisiatif Allah dalam kerangka untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia melakukan berbagai cara. Jadi inisiatif dari Allah, bukan dari manusia, Bapak Ibu. Dari Allah, inisiatif dia lakukan dengan berbagai cara. Cara zaman dulu melalui nabi-nabi, melalui malaikat, tapi di zaman saat ini dia berbicara langsung melalui firman-Nya, yaitu anaknya. Ketika dia berbicara melalui firman-Nya, melalui anaknya, dia hadir, dia menyampaikan sebuah kebenaran dan juga karya keselamatan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita melihat inisiatif Allah yang luar biasa, apa respon kita terhadap inisiatif Allah yang luar biasa itu? Yang datang menyelamatkan manusia, tujuannya satu, menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau Tuhan punya inisiatif menyelamatkan manusia dari dosa, respon manusia yang sudah berdosa ini bagaimana? Menerima dia, harusnya, ya, idealnya menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu, ya, memohon pengampunan darinya dan memulai kehidupan baru. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa setengah-setengah menerima kasih karunia Allah. Kita harus menerima dengan sepenuh hati, supaya kasih karunia Allah itu, ya, yang hanya dilakukan satu kali selama-lamanya. Tidak bisa berulang-ulang. Yesus harus disalib karena kita. Satu kali dia lakukan selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, ini bentuk kesempurnaan cara Allah berbicara dan bertindak. Yang pertama melalui utusannya, yang kedua melalui dirinya sendiri, firman yang menjadi manusia. Itu yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu ada mendengar pemberitaan, kalau ada orang-orang yang berkata bahwa dia diutus untuk menyempurnakan karya Allah yang sudah, enggak. Karya Allah itu dalam diri Yesus Kristus, itulah yang paling sempurna. Saya dan Bapak Ibu harus melanjutkan karya itu. Kita tidak menyempurnakan karya itu dengan pemberitaan kita, dengan kehidupan kita, tapi kita melanjutkan karya yang sempurna itu. Makanya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang coba kita lihat bersama. Bagaimana supaya kita tetap melihat, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita merespon apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu tetap mengarahkan hati pikiran kita kepada karya Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karya Allah yang mati di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu, maka karya itulah yang dibawa dalam kehidupan kita. Karya itu yang kita lanjutkan. Untuk melakukan karya itu bukan menyempurnakan, ingat, tetapi melanjutkan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan, keberhasilan kita melakukan apa yang Tuhan izinkan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Makanya yang pertama, kita coba ikatkan diri fokus kepada Tuhan, karya-karya Tuhan yang sudah dinyatakan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, pengampunan, anugerah Tuhan, kita ini kan kadang tidak merasakan karya Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya mengerti, memahami. Kalau kita mengerti, merasakan karya Tuhan dari dalam hati pikiran kita, ketika kita mengalami banyak persoalan dan masalah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan merenungkan bahwa Tuhan sudah mati untuk kita dan menebus dosa-dosa kita. Kalau Tuhan sudah mati menebus dosa kita, lalu kenapa dengan pergumulan yang kecil ini saya harus patah semangat? Kenapa harus dengan masalah yang sedikit ini saya harus kehilangan akal pikiran saya yang sehat? Kenapa dengan proses yang seperti ini saya sudah tidak seimbang hidup saya? Makanya coba kita lihat, ikatkan diri kita pada karya Allah. Lihat karya Allah yang sudah dinyatakan, ya, untuk kita dalam kematian dan kebangkitannya. Maka kita menyempurnakannya dalam kehidupan, kita menyempurnakan karya yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Karya sempurna itu kita nyatakan ketika kita bergumul, kita tetap seimbang, kita tetap melihat karya Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, tetap melihat dan ikatkan dirimu pada pokok pusat iman itu. Ibrani mengajak kita melihat pusat iman kita. Di awal diajak kita melihat pusat iman itu. Pusat iman itu adalah Yesus Kristus. Kalau pusat iman itu di dalam Yesus Kristus kita pegang, kita alami terus dalam hidup kita, kita tidak beralih kemana-mana. Bapak Ibu lagi berjalan menjaga karya keselamatan Allah itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita perlu juga melihat apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kita melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita mengalami kehendak Tuhan dalam hidup kita,
kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan melupakan semua yang salah, semua yang tidak benar. Karena apa? Ketika melakukan kehendak Tuhan, kita lagi memperbaiki diri kita untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih indah, hal-hal yang lebih memberkati hidup kita. Dan ketika kita merenungkan 3 hal itu, maka kita dihantar untuk melihat semua kembali proses hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan begitu memberkati kita dengan karyanya, maka kita juga harus melanjutkan karya itu dalam kehidupan kita. Gereja bagaimana melanjutkan karyanya? Gereja melanjutkan karyanya dengan melayani umat. Bahkan melalui perjamuan kudus pada saat ini, kita lagi merayakan, mengingat karya Allah yang besar, yang agung itu. Gambaran Allah, wajah Allah. Jadi ketika kita melihat roti dan anggur, jangan lihat roti dan anggurnya, ya, hanya itu saja selesai, tidak. Kita lagi melihat wajah Tuhan, melihat karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika melihat karya dan wajah Allah, maka di situ akan memberkati kehidupan kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus mengalami dan merasakan karya Allah dalam hidup kita. Dan nanti yang kedua, Bapak Ibu, ya, kita juga baptisan kudus nanti pertama, baru ketika perjamuan. Dan ketika kita melayani baptisan kudus, itu juga bagian dari karya Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita melaksanakan sakramen baptisan kudus, Bapak Ibu ingat, itu bukan inisiatif dari Bapak Ibu yang membawa, tetapi itu inisiatif Allah juga. Ingat, 2 sakramen ini karena inisiatif Allah. Dua-dua mengingat akan karya Allah. Bukan karena Danes dan juga istrinya yang membawa anaknya, tidak, itu inisiatif Allah. Ingat ketika kita melihat proses di Matius 28 ayat 18 sampai 20, ketika Yesus naik ke sorga, apa dia bilang? Baptislah mereka, ya, perintahnya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Lihat, ketika kita melihat itu inisiatif Tuhan. Jadi bicara perbuatan kudus yang datang dari Tuhan, sakramen itu adalah datang karena inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan dilakukan supaya manusia itu selamat. Makanya kita melakukan perjamuan kudus dan juga baptisan kudus untuk menyatakan sebuah karya besar Allah, bahwa Tuhan sudah mati untuk kita dan sudah bangkit untuk kita. Dan tolong Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita melihat sebuah proses sakramen, baik itu baptisan dan juga perjamuan kudus, lihat itu dengan imanmu, lihat itu karya Allahnya, ya. Tadi malam saya jelaskan sama Danes, ingat Danes, baptisan itu sahnya bukan karena dia dipercik atau dia ditenggelamkan, tapi sahnya sebuah baptisan itu karena dia dibaptis di dalam nama siapa. Dia mau ditenggelamkan, mau dipercik, tapi tidak dalam nama Tuhan, maka dia tidak sah. Tapi ketika dia dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sesuai dengan perintah Yesus, maka sahlah baptisan itu. Jadi baptisan itu sah karena nama Yesusnya, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Karena itu perintah Yesus, ya. Baptisan Yohanes yang 2 minggu lalu atau seminggu lalu saya sampaikan, baptisan Yohanes, dia menyampaikan baptisan pertobatan ketika orang dicelap di air. Baptisan pertobatan. Lalu apa ketika Paulus sampai ke Efesus? Sampai di Efesus dia tanya sama orang-orang itu, kamu sudah menerima Roh Kudus? Dia nggak tahu Roh Kudus. Berarti kamu harus dibaptis. Baptisan Yesus. Baptisan Yesus siapa? Merujuk kepada amanat agung. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kemudian ketika kita melihat bacaan firman Tuhan, karya Allah yang besar itu, dia merujuk pada 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Itu menunjuk pada inisiatif Allah. Dan itu karena Allah, bukan karena manusia. Kita meresponnya di dalam iman. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk penetapan baptisan. Jemaat, dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Jemaat, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang dibaptis. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan, dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat, pada kesempatan ini keluarga Aldanes C.S. Gultom telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebelum semua orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dan dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh zaman Roh Kudus-Mu ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami persilakan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat?
Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya dan saksi, sebagai saksi, keluarga Aldanes, C.S. Gultom dan istri serta para saksi? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di bumi, di dunia, terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Datanglah Roh Kudus buat kami percaya. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Sky Ansel Christian Gultom. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan. Amin. Dengan demikian, saudara dan sisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Penjelasan
Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampaikanlah salam damai sejahtera kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi, damai sejahtera bagi, damai sejahtera bagi. Saya undang anak-anak katekisasi, anak-anak sini baru untuk maju ke depan. Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari ambillah, bagikan di antara kami. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita.
cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Bagikan di antara kamu. Pasal 3:17. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Tuhan kami, terima kasih atas perkenanan Tuhan. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bahkan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan melalui sakramen, baptisan kudus, dan perjamuan kudus. Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga saat ini, dan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami selalu menyaksikan karya Tuhan, dan tetap mengikat iman hidup kami dalam iman kepada Kristus Tuhan, yang sudah menyatakan karya keselamatan bagi kami. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati menyertai kami semua untuk berkarya di dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk keluarga Aldanes Gultom yang pada saat ini menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Sky, untuk dibaptis. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan anak kami, memberkati rumah tangga keluarga Aldanes Gultom, untuk tetap menjaga anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Kau berkati keluarga besar, agar mereka juga tetap dipelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, baik kami yang melayani, diaken penatua, pendeta. Engkau berkati multimedia, Engkau memberkati organis dan juga kantoria, dan juga Engkau memberkati Agape Voice. Tuhan menyertai kami semua di dalam cinta kasih-Mu, untuk kami terus berkarya bagi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami terus berjalan menurut rahmat dan anugerah-Mu, berkarya bersama seluruh jemaat Tuhan, seluruh diaken penatua, seluruh anggota pelekat, baik PA, PTGP, PKP, PKB, PKLU, baik bersama unit-unit misioner lain, komisi-komisi, bersama Satgas, bersama karyawan dan panitia, BPPJ. Tuhan memberkati, agar kami semua merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama, merendahkan diri hanya di bawah kaki-Mu, dan mengucap syukur untuk setiap karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memberkati kami, bahkan di masa-masa pandemik ini. Tuhan tetap ada bersama kami, di tengah pergumulan kami, baik pergumulan hidup pribadi, keluarga, pekerjaan kami. Di situ Tuhan hadir untuk kami. Tuhan memberkati agar kami bisa melewati proses ini dengan baik, dan iman kami tidak gugur. Bahkan kami dikuatkan, dimampukan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam tahun-tahun kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan menyertai dan memberkati juga saudara-saudara kami yang bergumul, baik karena sakit, baik mereka yang lagi dirawat di rumah sakit, maupun yang lagi dalam proses pemulihan di rumah. Engkau berkati juga mereka yang punya pergumulan lainnya, agar Tuhan mendampingi mereka, baik saudara kami, orang tua kami di usia lanjut, juga Tuhan berkati. Hamba menyerahkan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang lagi bergumul dengan pandemi COVID-19 ini, agar bangsa kami tetap kuat, kokoh, tidak gugur di dalam segala proses persoalan, sehingga menyebabkan banyak masalah yang terjadi. Tetapi kami boleh bersatu padu menghadapi proses ini bersama, dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan, pemimpin kami dari pusat sampai daerah, sesama anak bangsa, akan terus menjaga kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang dan anugerah-Mu bagi kami semua, dan biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan kita.
Saya berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan syukur ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat mohon perhatiannya sejenak untuk warta hari Minggu 18 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto SSI Teol atas pemberitaan firman Tuhan dan ibadah hari Minggu 18 Oktober 2020. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada vokal grup Agape Voice atas pelayanan puji-pujian dalam ibadah hari Minggu 18 Oktober 2020. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanannya. Kedua, pemilihan pengurus Pelkat PKP dan PKB masa bakti 2020-2022 diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP dan PKB bahwa akan dilaksanakan pemilihan pengurus Pelkat masa bakti 2020-2022, yakni 1. Pelkat PKP pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 19 WIB di gereja. 2. Pelkat PKB pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 19 WIB juga di gereja. Dimohon kehadiran seluruh anggota Pelkat PKB. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ya, jemaat Tuhan baik yang ada di rumah dan di ruangan ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu hari lepas hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 214 ayat 1, 2, dan 3, tiap langkahku.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.